Ya, masih di Breaking News bersama saya Reza Siregar. Pemirsa, Polda Jawa Barat angkat bicara terkait hasil putusan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Polda Jawa Barat akan memenuhi semua putusan hakim. Memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan. Baik, dengan telah dibacakannya putusan. Jalan ya, habisnya jalan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Peggy Setiawan dan pihak keluarga dan pihak kuasa hukum mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah mendoakan saya, yang sudah mendukung saya. Allahu Akbar. Kita buka ya, bukan jalan ya. Buka jalan. Tolong buka jalan. Ujung. Ya, pemirsa, setelah mendapatkan kemenangan di sidang gugatan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Kota Bandung, Peggy Setiawan mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantunya dalam memperjuangkan keadilan, dan Peggy juga meminta dari pembunuhan ataupun otak dari pembunuhan Vina dan Eki untuk tidak bersembunyi agar tidak ada lagi korban salah tangkap lainnya. Dan berikut perbincangan Peggy Setiawan dengan Anissa Dasuki dalam program Breaking News pada Senin malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Indonesia, teman saya dan saya sampai hari ini saya akhirnya bisa kembali kumpul bersama keluarga, kembali saya bertemu, dan ini sangat luar biasa. Alhamdulillah, saya rasa kebahagiaan, saya sangat luar biasa, sangat terharu, dan saya tidak bisa mengucapkan kata lain selain bersyukur. Dan ya, saya selama ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya sangat berterima kasih oleh pada semuanya, dan terutama pada keluarga, tim kuasa hukum saya, rekan-rekan media, semuanya, presiden, dan semuanya. Terima kasih banyak. Tentang masalah itu, sedari awal karena keyakinan saya merasa tidak pernah bersalah, tidak pernah melakukan kejahatan seperti itu. Maka dari itu saya selalu berdoa meminta perlindungan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelum itu saya ditangkap, saya sama sekali tidak merasa takut karena saya tidak merasa bersalah. Dan saya selalu mengungkapkan kepada semua orang, pada penyidik, pada polisi yang selalu bertanya kepada saya selalu mengungkapkan apa yang saya rasakan, apa yang saya tahu, dan apa yang saya alami. Dan tidak ada petak bohongan, dan ini murni dari hati saya, murni dari jiwa saya, dan saya merasa sangat sedih ketika jumpa pers, ketika ada yang menuduh saya sebagai pelaku utama, sebagai pembunuh, sebagai ketua geng. Tiba-tiba hati nurani saya sangat terpukul dan sangat sedih melihat keluarga saya dicemarkan, nama baik saya ditemarkan, masa depan saya dibunuh, dan harapan saya ditenggelamkan. Makanya itu muncul keberanian saya untuk mengungkapkan kebenaran saya, karena saya merasa benar dan saya masih tidak bersalah. Meskipun resikonya taruhan nyawa sekalipun, saya tetap berani karena saya ingin menegakkan keadilan di Indonesia, dan saya tidak ingin membohongi semua masyarakat Indonesia, dan saya ingin menjunjung keadilan. Setelah ini saya ingin kembali kumpul bersama keluarga dan kembali beraktivitas, kembali bekerja, dan kembali melanjutkan mimpi dan cita-cita saya untuk bisa membagian keluarga, dan bisa jadi yang terbaik, dan Insya Allah saya tidak akan melupakan semua jasa orang baik yang selama ini mendukung saya, teman-teman saya, pihak kuasa hukum saya, dan semua para netizen, media, dan semuanya. Terima kasih banyak. Dengan kalian, saya bisa kembali berkumpul. Saya serahkan semua itu kepada pihak kuasa hukum saya, biarkan mereka yang menilai apa langkah-langkah apa yang akan diambil. Pertama, saya
karena saya tidak tahu tentang pelaku sebenarnya, saya minta kepada pelaku yang sebenarnya itu yang dalam dibalik semua ini untuk berani gentle, berani jujur atas kesalahan yang telah dia lakukan. Jangan jadi pengecut, jangan jadi pecundang, tunjukkan, dan pokoknya harus bertanggung jawab. Meskipun jangan pernah sembunyi, muncul dan tanggung jawab. Jangan sampai ada korban-korban berikutnya yang menjadi salah sasaran dan yang menjadi menanggung penderitaan yang sebenarnya tidak mereka lakukan. Ya, semenjak saya ditahan, ditangkap, alhamdulillah saya banyak dapat hikmah, meskipun banyak pihak yang saya menyebutkan, tapi alhamdulillah saya teguh kokoh dengan pendirian saya karena saya merasa benar, saya masih tidak bersalah. Saya tidak pernah takut dengan siapapun, meskipun taruhannya nyawa sekalipun, karena saya merasa benar, karena saya percaya bahwa yang di atas Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu saya dan keluarga saya, tetap mensupport saya, dan para pihak kuasa hukum semuanya, netizen dan semuanya mendukung saya alhamdulillah banyak di pengalaman beragam. Tingkat keluarga alhamdulillah sangat bahagia, sangat senang. Kita tidak bisa mengungkapkan kata-kata pahala yang luar biasa. Akhirnya penantian selama 8 tahun saya bisa terbebas, saya bisa kembali ke keluarga dan bisa kembali pada masa Indonesia bahwa saya tidak bersalah, dan alhamdulillah hukum ini masih bisa ditegakkan. Ekspresi keluarga saya sangat terharu, sangat bahagia, dan ya sangat tidak bisa diungkapkan dengan kata, pokoknya sangat bahagia. Beliau yang bikin saya untuk terus terbaik, terus berani menuntut keadilan, dan terus jadi pribadi yang jauh lebih lagi, dan tidak pernah menjadi orang sombong, ya menjadi yang terbaik. Insya Allah rencana besok mungkin dengan siapa, mungkin dengan keluarga dan pihak hukum. Ya, sementara itu Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menghormati putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Dan terkait kelanjutan kasus Vina, pihaknya mengaku akan segera menindaklanjutinya. Kita harus menghormati putusan pengadilan. Saya kira tadi juga sudah disampaikan oleh Polda Jawa Barat ya, melalui Kabid Humasnya. Untuk langkah selanjutnya tentunya akan menunggu hasil lampiran dari keputusan ataupun tembusan dari putusan tersebut supaya bisa ditindaklanjuti. Oke, berarti penyelesaian kasusnya bagaimana Pak? Kalau ya seperti ini, tentunya itu akan didalami ya, dalami isi dari keputusan tersebut apa, karena ini kan terkait dengan sah tidaknya penetapan sebagai tersangka dan mungkin hal-hal lain. Saya juga belum tahu isinya apa. Itu yang jelas akan segera ditindaklanjuti. Ya, Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat mengabulkan permohonan gugatan pra-peradilan yang dilayangkan Peggy Setiawan. Hakim Tunggal Eman Sulaiman meminta Polda Jawa Barat menghentikan penyidikan dan membebaskan Peggy dari tahanan. Setelah dibacakannya putusan tersebut, maka perkara pra-peradilan atas nama saudara Peggy Setiawan selesai dan sidang dinyatakan ditutup. Penetapan tersangka kepada pemohon atas nama Peggy Setiawan beserta surat lainnya akhirnya dinyatakan tidak sah dan batal secara hukum dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam. Sebelumnya, Hakim Tunggal Eman Sulaiman mengabulkan permohonan gugatan pra-peradilan yang dilayangkan Peggy Setiawan. Hakim juga meminta penyidik Polda Jawa Barat segera menghentikan penyidikan terhadap Peggy dan membebaskan Peggy dari tahanan. Memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada pemohon. 7. Memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan. Peggy Setiawan akhirnya keluar dari Polda Jawa Barat pada pukul 21:40 waktu Indonesia Barat. Peggy disambut oleh keluarga dan tim kuasa hukum. Setelah keluar, Peggy menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang telah mendukung dirinya selama ditetapkan sebagai tersangka. Saya Peggy Setiawan dan pihak keluarga dan pihak kuasa hukum mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah mendoakan saya, yang sudah mendukung saya. Dan saya mau juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Presiden Bapak Joko Widodo, Presiden yang terpilih, Prabowo Subianto dan tim yang lainnya. Dan saya juga mengucapkan kepada seluruh netizen Indonesia yang sudah mau mendukung saya dan mau mendoakan semua saya. Dan saya mau juga mengucapkan sama wartawan juga seluruh Indonesia yang sudah mau mendukung saya dan sudah mau mensupport saya, yang mau mengasih doa kepada saya. Dan saya juga mau mengucapkan kepada seluruh tim kuasa hukum saya yang selama ini sudah mendukung saya, sudah membela saya dan sudah
belok mati-matian buat saya. Usai bebas, Peggy menyatakan akan beristirahat dan kembali bekerja seperti biasa, serta akan melakukan upaya-upaya pemulihan nama baiknya. Tim iNews melaporkan.